Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke, masih pada semangat kan? Masih dong. Oke, makasih. Perkenalkan, nama saya Safira Kurnia. Di sini saya sebagai moderator pada pertemuan keempat. Langsung saja ya teman-teman, kita mulai. Sebelum itu, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, yaitu Dr. Gigi Mutia Ulfah, profil nama Mutia Ulfah, lahir di Bekasi 24 Juni 1995, perumahan Wonosari, Blok G1, Bekasi, Jawa Barat, nomor 085 218 406 162. Gmailnya sendiri ada haimutia@gmail.com, keahlian komputer, ada Photoshop, Microsoft Office. Hobinya Mbak Mutia ada membaca, kemudian atasin Mas. Riwayat pendidikan ada SD Negeri Wonosari 08, SMP Negeri 1 Cikarang Barat, SMA 1 Tambun Selatan, S1 Kedokteran Gigi Unimus 2013, dan sekarang pendidikan profesi Kedokteran Gigi Unimus 2017. Pengalaman organisasi yaitu yang pertama Kepala Divisi Internal Rohani Islam SMP Negeri 1 Cikarang Barat, yang kedua Wakil Ketua Umum Fotografi Club of Smatas, 3. Koordinator Nasional Fotografi Kontes, keempat Wakil Gubernur BEM FKG periode 13-14, yang kelima ada Wakil Gubernur BEM FKG periode 14-15, yang keenam Gubernur BEM FKG periode 15-16, yang ketujuh ada Menteri PSDM BEM Unimus periode 14-15, yang kedelapan ada Komisi Pemilihan Raya Unimus periode 14-15, yang kesembilan ada Staf Divisi Sosialisasi Kelas Inspirasi Semarang 2. Yang ke-10 ada Staf Komisi Pengabdian Masyarakat Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia periode 14-16. Yang 11 ada Koordinator Institusi Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia periode 16-18. Yang ke-12 ada Ketua Senat Mahasiswa Unimus periode 16-17. Yang 13 ada Founder Senyum Sehat Semarang, komunitas sosial di bidang kesehatan gigi untuk memberikan edukasi dan meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut. Pelatihan yang pernah diikuti, yang pertama ada pelatihan LKMM Nasional PSMKGI, yang kedua ada pelatihan Dental Rescue Nasional PSMKGI, yang ketiga ada pelatihan training legislatif, yang keempat ada pelatihan perencanaan produk hukum dan pemilihan umum, dan pengalaman kerja yaitu Klinik Gigi Kimia Farma Karawang 2021. CV telah saya bacakan, dimohon dari teman-teman peserta bisa on cam semuanya ya. Ayo teman-teman peserta on cam semua. Oke, langsung saja ya teman-teman. Untuk Mbak Mutia, tempat dan waktu kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Ya. Langsung ke ilmu Tia. Saya 11. Tapi pada kali ini
akan berbeda. Jadi materi yang cukup saya sampaikan dan akan mengalaminya. Bisa dilanjut. Nah, tentang organisasi itu sendiri, mungkin sudah dapat dari materi sebelumnya, atau teman-teman sudah tahu tentang organisasi. Dari kacamata pribadi itu kita bisa mengartikan organisasi itu banyak banget ya. Misalnya, apakah dia sebuah wadah, apakah dia sebuah persatuan, apakah dia sebuah komunitas, dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pandangan, apakah itu organisasi? Coba aku lihat dari daftar peserta hadir. Coba Mas Andri Suherdi Sema. Boleh kan minta pendapat apa itu organisasi bagi Mas Andri? Oke, Mbak. Perkenalkan dulu, nama saya Andri Suherdi. Saya dari angkatan 2020. Menurut saya organisasi adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan sama, sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, gitu aja, Kak. Oke, sekumpulan orang yang punya tujuan yang sama. Terus kalau dari mana ya? Aku kayak lagi milih dopres nih. Kalau yang lain ada yang mau memberikan pandangan? Mbak Safitri Permata Ratri, SA, staf ahli ya berarti. Apa itu? Mbak, sebelumnya suara saya terdengar nggak ya, Mbak? Ya, sudah terdengar jelas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safitri Permata Ratri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Menurut saya organisasi adalah suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi dan misi yang sama. Begitu Kak, kurang lebihnya. Oke, terima kasih. Coba aku pengen dengar dari Mas Pausan Lubis, DPM Polmed itu mana, Mas? Tadi udah ngecek rambut ya. Sudah rapi. Gimana Mas Pausan Lubis? Boleh kenalan? Oh, sudah bisa bergabung suaranya. Belum kedengar suaranya, Mas. Halo? Udah. Udah. Perkenalkan, nama saya Pausan Lubis dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Jadi menurut saya organisasi itu adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang mana di dalam organisasi itu terdapat struktur ataupun pembagian dari tugas-tugas masing-masing untuk mencapai sebuah visi dan misi dari organisasi tersebut. Ibaratkannya seperti sapu lidi gitu, Kak. Semua di dalamnya itu bekerja sama untuk menyelesaikan apa saja masalah yang dihadapi dan untuk mencapai apa saja yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Mungkin itu, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Mas Pausan nih, jauh-jauh dari Medan ya. Jadi kalau misalnya kita ambil garis besarnya hampir semua sama. Kalau organisasi itu kita punya visi dan misi yang sama, terus kita punya tujuan yang sama. Kalau misalnya, atau misalnya sederhananya, kalau misalnya kita anggap organisasi itu sebuah bus, walaupun kita punya tujuan yang beda-beda, tapi pastikan jalannya itu sama. Dan supirnya itu harus satu. Kemudian tadi ada visi misi dan tujuan. Dalam visi misi itu akan merangkum daripada tujuan. Jadi kalau organisasi itu harus punya map-nya. Misalnya kita nih punya rute, kita mau ke Bandung.
Visinya kita adalah kita akan menuju Bandung, misinya kita akan melewati, kalau misalnya Mas Pausan dari Medan, kita akan melewati Jakarta dulu, terus kemudian kita baru sampai ke Bandung. Nah, visi itu harus lebih general dan misi itu harus dibuat lebih spesifik. Jadi misi itu tergantung daripada apa visinya. Nah, karena penting seorang ketua atau kenapa pada saat kita melakukan pencalonan itu biasanya tanyalah visi misinya. Kemudian di dalam suatu organisasi harus ada program kerja. Nah, program kerja ini akan membentuk atau bentuk real konkretnya dari visi misi yang kita sudah buat. Terkait tentang arah gerakan, teman-teman di sini harus bisa membedakan di mana apakah itu komunitas, apakah itu sebuah organisasi intrakampus. Jangankan jauh-jauh tentang pembedaan antara organisasi. Nah, kalau misalnya di HMJ, kalau di Univers itu kan sebutannya HMJ ya, HMJ, kemudian BEM, kemudian UKM, kemudian ada IMM. Nah, kita tuh punya arah gerakannya masing-masing. Teman-teman Senat itu lebih ke legislatifan, teman-teman BEM lebih ke menjalankan fungsi eksekutif, dan teman-teman HMJ menjalankan sesuai dengan porsinya. Nah, beda lagi dengan teman-teman yang ada di UKM. Nah, teman-teman ini harus punya arah gerakannya, tahu kita tuh mau apa, dan bagaimana arah gerak ini akan membentuk suatu identitas organisasi. Jadi jangan sampai teman-teman di Senat itu akan menjalankan fungsinya teman-teman yang ada di BEM. Nah, itu berarti kita salah kaprah dan kita masih belum memahami tentang organisasi yang kita lakukan. Sama lah kalau di Unimus itu, kebetulan kalau Unimus itu kan memang kita Muhammadiyah. Jadi kita punya IMM di setiap komisariatnya. Walaupun belum di semua fakultas punya IMM, yang kita akan membedakan antara teman-teman BEM sama teman-teman itu kan udah pasti berbeda. Nah, ini jangan sampai kita ketukar atau warnanya itu sama. Suatu identitas organisasi itu penting, yang membuat organisasi itu punya suatu identitas atau karakter itu dari organisasi itu sendiri. Terus ada kepemimpinan dan kewenangan. Suatu kepemimpinan yang baik itu dia adalah one leader, walaupun kita akan bekerja sebagai teamwork. Tadi saya sudah ungkit terkait tentang kalau organisasi itu anggapannya seperti sebuah bus. Berarti supirnya itu harus ada satu. Mau dia baik, mau dia buruk, mau dia mempunyai kapasitas atau tidak itu urusan belakangan. Tapi leader dalam suatu organisasi harus ada satu. Terus kemudian tentang batas-batas kekuasaan. Batas-batas kekuasaan ini lebih kepada tanggung jawabnya. Biasanya kalau kita berbicara tentang organisasi kampus, kita punya tanggung jawab terkait tentang wilayah-wilayah mana yang itu menjadi tanggung jawab si organisasi tersebut. Misalnya Senat dia mencakup tentang budgeting di seluruh universitas, di satu universitas, terus kemudian untuk BEM, fakultas itu hanya di dalam fakultas. Nah, BEM fakultas ini tidak boleh mengikut campuri atau berintervensi di organisasi yang lainnya, misalnya kayak UKM. Sebaliknya Senat, walaupun dia berada di universitas, itu juga tidak bisa mencampuri atau mengintervensi dari kegiatan, atau misalnya contohnya bentuk ADRT-nya di BEM-Fikes. Nah, itu tidak boleh. Nah, batas-batas kekuasaan ini menjadi target sebatas apa sih organisasi itu memiliki kewenangan. Terus kemudian ada konflik dan keuntungan. Kalau konflik dan keuntungan, saya masukkan di materi ini karena dari panitia itu kan menghendaki adanya tentang pemaparan manajemen konflik. Jadi organisasi yang baik itu organisasi yang bisa memulai konflik dan menyelesaikannya. Jadi nggak ada istilah di dalam suatu organisasi itu tidak ada konflik, dikatakan dia baik-baik aja, justru itu malah nggak baik-baik aja. Kita harus punya konflik dan kita harus bisa menyelesaikannya, baik secara konflik internal ataupun kita punya konflik secara eksternal. Terus kemudian bagaimana kita cara menyelesaikan konflik, ini sebenarnya balik lagi tergantung siapa yang kena konflik, apa yang terkena, terus cakupan konfliknya separah apa atau seluas apa. Tapi pada dasarnya nanti kita akan mendapat teori tentang penyelesaian masalah, itu yang dimulai selalu, walaupun kita mau pakai teori SWOT, atau kita mau pakai teori Hanlon, atau kita mau pakai teori Fishbone, mungkin teman-teman pernah dengar, itu semua akan bermula dari identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Apa masalahnya, kemudian kita membuat skala prioritas masalah tersebut. Jadi inventaris masalah dalam suatu organisasi itu penting.
mengumpulkan masalah-masalah baik itu masalah internal ataupun masalah eksternal yang terjadi di luar lingkup kerjanya atau secara internalnya. Misalnya kita bicara SEMA ya atau DPM-nya itu sendiri. Nah, kemudian kita membuat skala prioritas. Setelah itu bagaimana kita menyelesaikan itu, kita bisa melakukan dengar pendapat para ahli yang mungkin bagi kalian itu seseorang ini menjadi ahli di bidang ini, atau kita mencari referensi berupa riset dan data yang memang itu bisa terpercaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu. Terus kemudian menyelesaikannya dengan melakukan evaluasi pada setiap konflik. Nah, mungkin itu kalau dari PPT yang ini bisa di next. Ini yang moderator Mbak ya berarti ya. Tentang manajemen organisasi, bahwa satunya di bawah satu kepemimpinan yang tepat, semua organisasi itu akan berkembang. Jadi teman-teman dimanapun teman-teman berorganisasi, mungkin di lingkup minat bakat atau di lingkup eksekutif atau di lingkup legislatif, itu harus ada satu pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan. Baik teman-teman sebagai ketua atau teman-teman sebagai anggota atau sebagai koordinator, misalnya koordinator komisi atau koordinator departemen. Nah, itu harus menjadi PR semuanya, walaupun itu menjadi PR bagi semua anggota organisasi. Yang pertama, pastikan seluruh anggota memahami visi misi organisasi. Jadi kalau dikatakan organisasi itu selingkup orang yang sama, punya visi misi yang sama, punya keinginan sama, punya tujuan yang sama, berarti pastikan semua anggota kita tuh tahu apa visi misi organisasi kita. Jadi bukan visi misi organisasi yang sifatnya cuma teks aja secara verbal, tapi tahu dia itu bisa menjiwai apa sih visi misi organisasinya. Terus yang kedua, komunikasi dengan mudah dan efektif serta transparan. Biasanya yang membuat organisasi menjadi jadi ricuh itu karena komunikasi yang kurang baik. Contoh misalnya nggak aktif nih kita di grup, atau biasanya ada grup di dalam grup. Jadi usahakan mengurangi adanya grup di dalam grup. Terus kemudian semua itu bisa dilakukan secara transparansi aja. Jadi biasanya kita kan sering tuh mengalami krisis kepercayaan antar anggota atau sesama tuh kita nggak percaya. Padahal yang satu organisasi itu nggak boleh terjadi. Even dia tidak baik atau misalnya dia kurang mumpuni dan lain sebagainya, kita harus tetap sampaikan tentang hal tersebut. Kalau itu memang menjadi tugasnya dia dan kapasitasnya dia. Kemudian respect, loyalitas, dan empati. Tentang respect, loyalitas, dan empati ini, kadang yang sering kita lupa ya dalam kita berorganisasi itu, kita tuh terlalu serius banget gitu loh organisasi, ikut organisasi SEMA, terus kayak menganggap, aku nih, kayak misalnya aku nih, ketua banget ya gitu. Semua yang lain itu harus hormat pada kita. Padahal itu pada respect itu dimulai dari hal yang paling kecil. Kita bisa menghargai siapapun. Mungkin dia adalah junior kita jauh di angkatan jauh angkatannya, atau mungkin dia misalnya masih staf ahli atau apa, dia baru masuk di organisasi, atau misalnya dia masih kader-kader baru. Nah, respect itu rasa kita menghargai itu akan membuat timbal balik yang bagus dalam suatu organisasi, dan itu akan menimbulkan sebuah loyalitas dan empati. Yang kadang kita lupa tuh, kita terlalu serius berorganisasi, nggak lupa kalau misalnya ternyata bahasa sederhana dari sebuah organisasi itu tuh dia kayak keluarga gitu. Jadi sering saya sampaikan biasanya ke ketua baik ketua senat atau misalnya ketua organisasi atau misalnya ketua BEM kalau di FKG, biasanya yang terpenting itu nggak usah kita sebagai ketua ya, kita nggak usah aneh-aneh berharap organisasi kita itu akan melejit tinggi, cukup membuat mereka merasa nyaman di dalam rumahnya dan menganggap kita sebagai keluarga itu sudah dikatakan sebagai organisasi yang berhasil. Karena nanti kalau kita sudah keluar dari organisasi tersebut, sudah selesai masa priorisasinya, itu yang tersisa itu tuh bukan hanya sekedar sertifikat, saya pernah jadi anggota senat atau anggota BEM. Yang tersisa itu adalah komunikasi kita dengan teman-teman kita yang lain, itu termasuk kita terhadap senior-senior kita, terus kemudian kepada junior-junior kita. Nah, karena kan kita nggak tahu ya, barangkali besok itu ternyata
yang membutuhkan bantuan adalah kita kepada junior kita, atau kita membutuhkan bantuan kepada senior-senior kita. Itu berlaku juga apabila organisasi tersebut mengalami konflik. Jadi kalau misalnya konflik atau adu pendapat dan lain sebagainya, itu kan hal sesuatu yang biasa ya. Jadi usahakan dan mulai terbiasa untuk tidak baperan kalau bahas hal kekiniannya. Kalau misalnya masalahnya sudah selesai di meja sidang, ya udah. Tuh, biasanya memang teman-teman senat ini banyak tidak disukai oleh teman-teman mahasiswa yang lain ya, karena memang tugasnya itu mengawasi, memberikan masukan yang kadang kalau kita balikin, ya kalau kamu jadi saya juga, kalau kamu jadi saya yang kamu kritik juga belum tentu lebih baik ya. Nah biasanya tuh konflik itu berkepanjangan, nah itu menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sehingga bisa memutus suatu silaturahmi. Jadi untuk respect, loyalitas, dan empati ini bukan sesuatu yang penting, nggak penting, tapi ini sesuatu yang di organisasi manapun, baik kita sebagai ketua ataupun kita sebagai anggota, ini harus ditanamkan. Terus koordinasi dan kepemimpinan bertingkat, ini biasa sering kita lupakan ya. Jadi biasa kalau di organisasi itu kan biasa ada ketua, terus ada koordinator, dia membawahi departemen atau komisi, di bawahnya ada anggota. Nah harapannya di suatu teknik manajemen itu yang baik adalah ketua itu tidak langsung menanyakan kepada anggotanya, tapi bisa bisa melalui beberapa jalur. Jadi dari ketua itu menanyakan dulu ke koordinatornya, nanti dari koordinatornya baru merapatkan atau mendiskusikan di anggotanya. Kalau gaya kepemimpinan presiden itu sebenarnya saya suka gaya kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Jadi dia tuh kalau ditanya sesuatu walaupun kadang malah jadi konflik ya, maksudnya di masyarakat. Kalau dari sesuatu dibilang nggak tahu gitu, dengan sampai dibilang nggak tahu. Sebenarnya itu dia benar, karena bukan berarti dia tidak bertanggung jawab atas suatu permasalahan itu menjadi tugas misalnya Kementerian Kebudayaan, itu menjadi tugasnya dari kementerian tersebut. Yang harusnya itu ditanyakan di kementerian tersebut. Karena bukan presiden artinya dia tidak tahu dan tidak acuh ya, dia pasti tahu dan dia pasti mengetahui itu, cuman dia tidak banyak bicara tentang itu. Karena memang pada dasarnya kita harus bisa membagi sub kepemimpinan. Jadi di dalam kepemimpinan itu tidak semua harus dipaparkan secara umum. Jadi usahakan membuat kepemimpinan yang bertingkat. Jadi kalau untuk teman-teman anggota bisa diskusi dulu di departemennya, nanti departemen baru berdiskusi dengan pengurus inti, baru nanti kita rapatkan itu secara besar. Kalau memang itu perlu dirapatkan secara besar. Nah, koordinasi kepemimpinan bertingkat ini kalau tidak dijalankan membuat kerjanya organisasi itu lebih susah lagi, dia lebih berat. Apalagi kalau misalnya nanti kebetulan teman-temannya itu kurang aktif. Nah, jadi itu biasanya akan menjadi berat. Kalau ternyata anggotanya aktif juga, itu akan juga berat karena semua orang akan berbicara tuh. Jadi ini harus diantisipasi dengan membuat koordinasi dan kepemimpinan yang bertingkat. Kemudian di next, Mbak. Nah, untuk eksekusi program kerja. Sebenarnya biasa aja kalau untuk eksekusi program kerja itu prinsipnya adalah POAC, ada planning, organizing, kemudian uploading, dan controlling, dan evaluasi. Planning itu kita bisa membuat perencanaan dengan sedasar-dasar mungkin. Yang perlu saya sampaikan adalah ketika teman-teman membuat program kerja, itu yang pertama lakukan riset terlebih dahulu. Program kerja itu dibutuhkan atau tidak, terus kemudian seperti apa baiknya program kerja itu dijalankan, dampaknya itu seperti apa. Jangan kita membuat suatu inovasi yang itu nggak ada esensinya apapun. Walaupun pada saat itu tuh lagi booming misalnya. Nah, itu harus dilakukan, harus dievaluasi. Planning itu sesuatu yang sangat dasar. Jadi benar kalau misalnya setuju kalau ada istilah sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Jadi niatnya tuh planning, niat itu masuk dalam kategori planning. Jadi sesuatu yang harus teman-teman pikirkan itu secara matang. Jadi kalau misalnya singkat cerita, pembentukan senat itu lebih susah kita merencanakannya, mendesain bagaimana senat itu bisa terbentuk dibanding kita menjalankan si senat ini.
Jadi planning ini memang diperlukan waktu yang khusus, tapi sering juga dilupakan karena menganggap buat proposal itu gampang, buat program kerja itu gampang. Yang penting kita asal buat, padahal enggak. Kalau misalnya nggak ada dampaknya nggak usah dibuat. Kemudian organisasi atau mengorganisirnya itu tentang kita bagaimana membuat struktur kepengurusan di suatu kepanitiaan, buat itu seringkas mungkin, jangan terlalu gendut, jangan terlalu gemuk, jangan terlalu banyak panitianya. Terus kemudian aktuating menjalankannya. Controlling itu biasanya pengevaluasian. Kontrol itu ya mengkontrol apakah itu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau tidak. Kemudian dari evaluasi itu kita mengevaluasi bagian dari program kerja tersebut. Yang biasanya kita lupa itu adalah pembuatan evaluasi. Contohnya misalnya, dulu zamannya saya di PSDM-nya BEM Universitas itu, LKMM itu pernah dibuatkan pasca LKMM. Jadi kita buat kayak sebuah kuesioner. LKMM udah sesuai apa belum sih pematerinya, apakah pematerinya terlalu ngalor ngidur, kalau ngantur kemana-mana, atau pematerinya masih kurang, menambah wawasan, atau acaranya terlalu rame. Nah, itu evaluasi itu harusnya kita pakai tidak hanya untuk tahun periode selanjutnya, atau kita pakai buat program kerja yang lainnya. Pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Cuma kalau teman-teman mau tahu dulunya LKMM BEM-nya teknik, kalau nggak salah ya, teknik, FBBA, dan FMIPA itu bareng. Kalian coba bayangkan, kita tuh LKMM, alasannya itu, saya lupa alasan detailnya, tapi yang pasti alasannya itu kayaknya karena dari segi waktu bisa bareng, terus kemudian kena dulu mungkin kadar-kadarnya atau mahasiswanya masih sedikit. Tapi pada saat saya menjadi Menteri PSDM di BEM Universitas, itu yang harus saya tekankan adalah setiap BEM, baik teknik, FEB ataupun FMIPA, mereka punya karakteristiknya masing-masing. Mereka punya kebutuhan terkait tentang materi yang diberikan itu nggak bisa sama. Teman-teman di FBBA itu mungkin mereka akan mengetahui bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang belajar jadi mahasiswa yang baik. Nanti besok kita akan jadi guru yang hebat, menginspirasi. Kita harus hadirkan tokoh-tokoh yang menginspirasi mereka. Nggak bisa kita gabungin sama tokohnya yang menginspirasi ternyata dari teknik nih, kan agak-agak sedikitnya nyambung. Nah, sama lah juga dengan teman-teman teknik, teman-teman FMIPA. Nah, jadi sejak mulai saat itu LKM itu dipisah. Itu adalah hasil dari evaluasi LKM sebelumnya. Itu merupakan evaluasi hal sesuatu yang penting dan baiknya kalau misalnya kita di Senat atau kita di DPM ya harus bisa belajar membuat SOP tentang evaluasi. Jadi nggak bisa kita bilang LKM-nya itu nggak baik, itu secara subjektif itu nggak bisa. Jadi semua yang kita lakukan evaluasi itu secara objektif. Jadi evaluasi itu nggak ada tuh momentum kita menghujat orang lain dan lain sebagainya. Kamu ini kerjanya nggak benar ya. Enggak. Jadi tetap harus ada formnya atau kayak juklak penilaiannya. Kita sebut dia itu baik atau tidak. Terus bisa di next, Mbak. Nah, ini terkait tentang biasanya teman-teman itu banyak bertanya bagaimana sih kita mengatur manajemen waktu kita berorganisasi, kita juga kuliah, kita juga ada mungkin kalau misalnya teman-teman ini kan angkatan 2020, 2021, 2018 itu mungkin hampir seumuran dengan adik-adik saya ya. Jadi hal yang mendasar adalah itu jangan mengambing hitamkan organisasi untuk tidak lulus tepat waktu. Selagi masih sekolah, makan, gaya, dan gengsi kita tuh dibayi sama orang tua dengan maksimal dan segera membuat orang tua bangga dengan apa yang mereka cita-citakan terhadap teman-teman itu sendiri. Meski jalannya itu nggak mudah, tapi bukan berarti itu kita tidak bisa dan ya memang harus tetap semangat. Jadi untuk skala pembuatan prioritas waktu, teman-teman pasti punya caranya sendiri, di mana memanage waktu antara tugas, terus kemudian organisasi, terus untuk kehidupan kita yang lain. Jadi di slide ini tuh saya tidak mengatakan bahwasannya kita harus jadi kupu-kupu, enggak. Karena dulu saya berorganisasi dari semester 1 sampai saya di wisuda. Sampai saya di wisuda pun itu saya masih bukan menjabat sebagai ketua senat ya pada saat itu sebagai penanggung jawab pemilu. Jadi
atau misalnya ada ujian dan lain sebagainya, terus tapi kemudian juga ada rapat dan lain sebagainya, usahakan tetap mendahulukan di akademik itu sambil bertanggung jawab di organisasi yang kita punya. Sebenarnya tuh klise ya, gampang ngomong mah gitu kan. Ya memang sulit, makanya saya bilang itu jalannya nggak mudah, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Jadi pada saat itu juga pasti banyak yang kita korbankan. Jadi kalau dulu saya jadi ketua senat itu di semester akhir. Semester akhir itu kalau di FKG itu skripsinya itu dia bareng, jadi bloknya tetap jalan, kalau kita kan blok ya, semester tetap jalan, skripsinya tetap jalan. Nah, skripsi saya itu dilakukan pokoknya itu di Semarang, Jogja. Terus sebagai ketua senat yang banyak banget itu masalahnya, itu ketua senat pertama pada saat itu masalah yang nggak habis-habis rasanya. Jadi emang nggak cukup 24 jam ternyata. Di situ saya berpikir bahwasannya kalau misalnya ternyata harus ada yang dikorbankan, ya tetap harus memprioritaskan pendidikanmu. Tapi bukannya juga kalau misalnya nih teman-teman bekerja sendiri misalnya untuk membiayai kuliah teman-teman, terus saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman yang bekerja untuk biaya kuliahnya. Itu pasti beda treatmentnya karena mereka kita tuh sudah tahu bagaimana caranya sulit mencari uang untuk biaya sekolah, sehingga kita kan lebih punya kayak punya guideline, oh ya gue harus lulus nih karena bayar sekolah mahal. Tapi kalau misalnya kita yang di sekolah yang dibiayain orang tuh pasti agak-agak sedikit, nggak apa-apa lah telat 1 semester, nggak masalah. Itu terus kemudian untuk slide selanjutnya sebenarnya udah selesai ya untuk slide-nya. Mungkin kita akan lebih banyak tentang discuss aja karena materi manajemen organisasi ini lebih banyak terkait tentang apa yang teman-teman alami terus bagaimana solusinya. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya tadi. Kita untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut langsung ke FGD ya teman-teman. Izin Kak. Oh iya, silahkan. Baik, suara saya jelas Kak? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Pausan Lubis dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Izin bertanya Kak, tentunya dalam setiap organisasi ada setiap permasalahan, terutama di bidang internal dalam organisasi tersebut, yang mana setiap anggota organisasi rasa solidaritas dan kekeluargaannya masih kurang. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar kekeluargaan di dalam organisasi tersebut ada dan membuat seluruh anggotanya nyaman di dalam organisasi tersebut. Apakah ada tips ataupun solusi dari Kakak agar kekeluargaan organisasi ini ada, dan apabila terjadi konflik dalam organisasi tersebut, bagaimana langkah awal kita untuk menyelesaikan konflik ataupun permasalahan tersebut. Terima kasih Kak, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Mutia bisa dijawab? Ya, jadi kalau untuk gimana cara menumbuhkan rasa kekeluargaan ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu, yang pertama itu yang perlu kita tekankan. Ini kita bicara kita sebagai ketua apa kita sebagai anggota? Sebagai dua-duanya lah Kak. Sebagai ketua, sebagai anggota gitu. Oke, kalau misalnya kita nih sebagai ketua aja ya, karena dia kan punya tanggung jawab yang lebih besar, yang besar.
Jadi kalau saya itu berorganisasi dimanapun, baik saya memimpin organisasi tersebut atau saya hanya menjadi anggota, yang sering saya tekankan adalah ini kita bicara soal organisasi kampus. Kita tuh berorganisasi di kampus itu kan untuk belajar, tambah pengalaman, tambah kenalan, dan lain sebagainya. Nggak ada tuh kita dapat gaji, nggak ada tuh kita dapat feedback, uang tambahan atau apa. Mungkin ada di kampus lain yang kalau kita debat sebagai ketua, itu kita dapat beasiswa apa gitu. Intinya nggak ada feedback secara material yang kita dapatkan, maka yang harus saya berikan itu adalah rasa nyaman terhadap anggota-anggotanya. Gimana caranya, lebih pengertiannya itu lebih tinggi. Kalau kita sebagai ketua tuh ibaratnya sabarnya tuh harus lebih diperluas, dadanya harus lebih lapang lagi. Karena teman-teman pasti udah capek, apalagi misalnya teman-teman udah capek nih kuliah, pulang sore harus rapat dia udah belum ini males lah, ya enggak. Jadi kita harus membuat, kalaupun ternyata anggota kita nih buat kesalahan, nggak apa-apa, lebih banyak nggak apa-apa, karena kita nggak organisasi yang beda. Kalau kita kerja itu kita ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan itu, karena kita menjalankan suatu organisasi itu, menjalankan suatu kewajiban tersebut, karena kita dapat feedback, misalnya kita dapat gajinya. Nanti gimana kita menentukan tanggung jawabnya. Jadi kalau kita sudah buat seseorang itu dalam suatu organisasi itu nyaman bersama kita, adik-adik kita misalnya, itu mereka nggak usah kali kita suruh dia untuk melakukan tugas, itu mereka akan mengerjakan tugas. Tapi beda kalau mereka udah nggak nyaman sama kita, itu mau dikasih tugas seenteng apapun, mereka akan menyepelekan. Karena dimulai dari kita yang tidak menghargai perasaannya mereka. Bahkan suatu perasaan capek, kadang-kadang kan orang nggak peduli lah, itu program kamu kerjain, kamu harus selesai. Mungkin dia ada masalah di keluarganya, mungkin dia lagi ada banyak kegiatan. Nah, itu yang harus kita melakukan pendekatan secara personal, baik kita sebagai anggota atau misalnya kita sebagai kepala departemen. Hal-hal seperti itu, makanya tadi saya bilang berorganisasi itu nggak usah terlalu serius-serius banget, karena pada akhirnya yang kita tinggalkan itu nanti hanya suatu pembelajaran dan rasa kekeluargaan. Yang penting silaturahmi bisa terjalan. Itu kalau dari saya. Gimana Mas Pausan Lubis? Ada yang mau ditanyakan lagi atau yang lain mau bertanya? Yang satu lagi tadi, Kak. Apabila terjadi konflik di dalam organisasi tersebut, Kak, langkah awal kita gimana ya, Kak? Kalau misalnya terjadi konflik di dalam suatu organisasi, contohnya apa Mas Pausan? Misalnya dua orang mereka berantem gitu karena terjadi perbedaan pendapat, yang mana satu keluar grup, kan sering tuh Kak, apabila terjadi ini dia tiba-tiba keluar grup gitu, tidak tahu masalahnya apa gitu kan. Iya. Contohnya kayak gitu Kak. Oke, jadi kalau mungkin kalau pas offline kita walkout ya di dalam sidang, kalau sekarang kita keluar grup aja, live grup. Karena lagi pandemi, biasanya kita diskusinya di grup. Jadi gimana caranya kalau ada dua seorang yang sedang konflik, ya udah nggak apa-apa, biarkan mereka konflik. Cuman kalau kita sebagai ketua atau kita sebagai koordinator atau mungkin kita sebagai itu teman kita nih, anggota teman kita di komisi A misalnya, nanti baru kita lakukan pendekatan. Udah ya nggak apa-apa, namanya juga organisasi. Kita memberikan pengertian, pertama memberikan jeda waktu. Kalau misalnya itu cuma karena ada konflik dua, biar segala emosi itu mereda dulu. Setelah itu tetap merangkul mereka lagi, udah dimasukin lagi aja. Mereka suka, ternyata mereka nggak bisa balik lagi di organisasi kita, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan pernah melepas seseorang. Kalau saya gitu ya, saya nggak pernah melepas anggota saya. Kalau mereka keluar nggak apa-apa, tapi nggak pernah saya permasalahkan juga. Gitu. Jadi jangan dibiarkan konflik itu berlama-lama. Beda halnya sama misalnya si anggota tersebut itu menghasut teman-teman yang lain untuk keluar dari Senat, misalnya keluar dari DPR. Nah, itu yang harus perlu ditindak. Gitu. Ada yang lain yang ingin ditanyakan?
Oh iya Mbak, maaf. Ini sesi tanya jawabnya nanti setelah habis pemaparan FGD ya Mbak. Oh, nggih, monggo. Oh ya, untuk teman-teman segera bisa bergabung di room masing-masing kelompok ya teman-teman.
Oke, waktu FGD telah selesai. Siapa nih dari masing-masing perwakilan anggota kelompok yang ingin menyampaikan hasil diskusi FGD-nya? Izin masuk ya Mbak, dari kelompok 11 mau pemaparan FGD terlebih dahulu. Oke, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabratu Nikmah dari staf ahli SMKM Unimus. Saya selaku perwakilan dari 11 ingin memaparkan hasil FGD dari kelompok kami. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Dari kelompok 11 kami mengambil sebuah topik, yaitu bagaimana jika seseorang ketua itu lebih kepada melakukan pendekatan kepada mahasiswa-mahasiswa baru yang ketika itu menjadi pengurus baru. Misalkan itu gini kan, diadakan rekrutmen, tentunya kan ada pengurus baru yang masuk di dalam organisasi. Nah, cara ketua itu untuk melakukan perkenalan dan pendekatan itu bagaimana? Selain itu, untuk memberikan menjelaskan kepada mereka dan wewenang mereka menjadi pengurus selama satu periode itu bagaimana, seperti itu. Nah, dari kelompok 11 itu ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama itu tentang untuk pendekatan dan pengakrabannya itu lebih kepada sebelum kita menjalankan masa pengurus itu dimulai dengan membahas rapat-rapat yang berat seperti membahas proker dan lain sebagainya, itu kita itu ngadain pertemuan atau rapat terlebih dahulu di mana semua anggota itu, semisal ini ada dua opsi. Yang pertama itu ketika offline dan ketika online. Dan yang pertama itu ketika offline. Ketika offline itu kita adain pertemuan atau rapat secara offline di mana misalkan kalau di SMA itu di PKM gitu lah. Di situ itu kita bahas kayak hal-hal yang receh gitu loh Mbak, hal-hal yang gimana ya, nggak terlalu berat, nggak melulu tentang organisasi, itu nggak cuma sebatas kenalan, terus saling sapa kayak gitu. Terus selain itu kan udah kenal tuh, ketika udah kenal kita ngadain suatu kegiatan, di mana kegiatannya itu kayak semisal makrab atau malam keakraban. Di situ itu nggak membahas yang materi-materi berat, itu nggak. Kalau lebih kepada kita itu ngadain games atau yang lain sebagainya, di mana itu kayak yang antara interaksi pengurus yang baru dengan pengurus yang lama, atau bukan senior junior ya, tapi pengurus baru dan pengurus lama itu lebih terjalin kayak gitu, lebih terjalin dengan erat kayak gitulah. Selain makrab juga bisa diadain upgrading atau ya 11-12 sama makrab kayak gitu. Terus selain itu bisa juga semisal habis rapat di SEMA, ini saya cantumkan di SEMA langsung ya teman-teman, mohon maaf. Kalau semisal offline, ketika rapat sudah selesai, kita bisa ngadain kayak ngopi-ngopi bareng atau yang lainnya, terus bisa nongki-nongki bareng dengan teman-teman, jadi kan lebih akrab gitu lah. Untuk yang diadakan secara online, kan ini musim pandemi, jadi tidak bisa diadakan secara offline sebelumnya. Kalau misal diadakan secara offline itu kan ada komisi-komisi, bisa diadakan rapat per komisi masing-masing lah, di mana di rapat itu misal kita ngadain rapatnya itu nggak melulu di WA group, bisa kayak lewat Gmeet ataupun Zoom lah, di mana di saat itu on cam kayak membahas tentang gimana perasaannya jadi anggota baru, terus membahas kesan pesan apa kayak gitu. Itu hal-hal yang sederhana tapi itu kayak bisa pengakraban kayak gitu. Terus tadi topik yang kedua itu tentang ya bagaimana memberikan penjelasan kepada pengurus-pengurus baru di suatu organisasi untuk satu masa periode. Lah, untuk tentunya dalam suatu organisasi kan ada kayak bukan mantan ya, atau pengurus lama. Nah, di situ demisioner itu lebih menjelaskan kepada para pengurus-pengurus baru tentang semisal nih dari komisi 1. Kalau dari tugas komisi 1 itu gini deh, tugasnya itu kayak gini, fungsinya itu kayak gini. Jadi mereka memaparkan kepada pengurus-pengurus baru tentang tugas dan wewenang lah.
di situ fungsi demisioner itu sangat penting dalam suatu organisasi karena dia itu kan memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada pengurus-pengurus yang baru masuk di suatu organisasi gitu. Selain itu, kalau semisal diadain untuk pengakrapannya tadi, kalau diadain secara online sih mungkin masih terkendala ya, tapi mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahkan atau ada yang mau menanggapi, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, yuk dari teman-teman apakah ada yang mau menanggapi dari kelompok 11? Untuk Mbak Mutia, apakah ingin menanggapi dari kelompok 11? Ya, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 11. Jadi mungkin untuk menambah kiat-kiat bagaimana membuat bonding yang baik sama anggota yang baru ya, khususnya misalnya semester masih baru, kita juga perlu menanamkan kepercayaan sama mereka. Jadi misalnya ada delegasi apa, nggak apa-apa ya misalnya dikirim mereka. Terus kemudian yang paling penting adalah karena masih baru, mereka tuh lebih banyak dikirim-kirim untuk pelatihan-pelatihan. Jadi seenggaknya mereka bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak, sama sesekali, sekali dua kali ya, mungkin bisa dikasih kepercayaan. Misalnya mungkin mereka delegasi program apa yang misalnya ada temu ormawa, atau misalnya ada audiensi, atau misalnya ada, biasanya banyak delegasi-delegasi. Nah itu nggak harus dari dewannya atau staf dari senatnya, bisa dari staf ahlinya. Jadi kita itu akan merasa, oh kita tuh bagian dari senat KM, kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Kelompok 11 gimana? Apakah ada yang mau dipaparkan kembali? Sudah Mbak, terima kasih banyak untuk penambahan dari Mbak Mutia. Oke. Untuk kelompok lain yang ingin menyampaikan hasil diskusinya, apakah ada yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Jika tidak ada, akan saya tunjuk. Izin masuk, Kak. Iya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Febri Hartati, perwakilan dari kelompok 7. Izin untuk menyampaikan hasil FYD dari kelompok saya. Yang pertama tadi kita membahas apa pentingnya manajemen organisasi dalam berorganisasi. Yang kedua ada bagaimana sih, mungkin mohon maaf bisa saya lanjutkan. Yang kedua, bagaimana sih cara menyikapi kakak kelas yang misalnya susah banget dikasih tahu, kayak misal kakak kelasnya itu keras kepala, nggak bisa diberi pengertian, nggak bisa dikritik kayak gitu. Walaupun kelas ini pentingnya manajemen organisasi dalam berorganisasi itu bentar ya Mbak, mau buka pintu dulu. Mohon maaf Mbak, bisa saya lanjutkan kembali ya Mbak. Jadi tadi apa pentingnya manajemen organisasi dalam berorganisasi, yaitu kita menyimpulkan bahwa manajemen organisasi itu sangat penting dan diperlukan karena dalam berorganisasi itu karena dengan adanya manajemen organisasi itu kita dapat mengetahui batasan-batasan kita itu di mana saja dalam berorganisasi. Yang kedua, membentuk koordinasi antar anggota yang terarah dan mencapai tujuan yang sama. Dan pastinya dapat menghindari dari permasalahan internal. Entah itu masalah apa saja, karena kan
kita dalam berorganisasi itu bisa terarah dengan adanya manajemen tersebut, karena kan kita ada visi dan misinya. Yang kedua, tadi kan yang kakak kelas itu tidak bisa dikritik, kita menyimpulkan bahwa kita bisa melakukan pendekatan yang lebih ke kakak kelas tersebut, dan pastinya sedikit demi sedikit diberi pengertian dalam berorganisasi tersebut. Dan sebelum analisis terhadap kakak kelas tersebut, ya walaupun kita masih mahasiswa baru atau mungkin kita nggak enak dalam menyampaikan ke kakak kelasnya, tapi kita bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu dan menganalisis bagaimana cara kerja kakak kelas cutting tersebut dalam berorganisasi. Jika memang dalam berorganisasi dia itu baik, bertanggung jawab, itu bisa kita maafkan, karena kan kita ambil positifnya saja dari kakak kelas tersebut. Dan memang jika itu sudah tidak bisa ditoleransi, kita bisa mengeluarkan dengan cara-cara atau dengan syarat-syarat yang ada di organisasi. Terima kasih, Kak. Sebelumnya mohon maaf tadi berisik, Kak. Iya, nggak apa-apa. Gimana nih teman-teman, ada yang mau menanggapi nggak dari kelompok 7? Jika tidak ada, gimana Mbak Mutia bisa menanggapi dari kelompok 7? Ya, jadi kalau untuk tambahan untuk kelompok 7 tentang permasalahan gimana kalau misalnya kita mungkin mudahnya itu menegur atau memberikan masukan kepada senior gitu ya. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau untuk hal seperti itu, untuk berani berpendapat, sampaikan aja memang kebenarannya seperti apa. Kadang misalnya kebenaran tuh emang pahit, tapi ya bagus buat kita. Jadi bagus untuk kelompok 7. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Gimana dari Dwi Febri, kelompok 7? Iya, sudah cukup, Kak. Terima kasih, Kak Mutia. Siapa nih dari perwakilan teman-teman anggota kelompoknya? Satu kali lagi nih, sebelum acaranya selesai. Izin Kak. Oh iya, silahkan. Baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, nama saya Pausan Lubis dari kelompok 5. Dari hasil tadi pada saat FGD, kami dari kelompok 5 membahas tentang bagaimana sikap dan keterampilan kita untuk memberdayakan organisasi kemahasiswaan agar lebih baik, lebih efektif dalam menjalankan tugas kita sebagai mungkin ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Tetapi dari hasil diskusi kami tadi, kami mengambilnya dari sudut pandang umumnya gitu. Sikap kita dalam organisator tersebut mungkin kita lebih peduli terhadap organisasi tersebut, apa saja permasalahan yang mereka hadapi gitu. Kemudian setelah kita mengetahuinya, kita memberikan solusi kepada mereka. Tetapi di dalam pembahasan kami juga tadi mungkin ada beberapa UKM ataupun MPS yang tidak mau apabila permasalahan di organisasinya diketahui oleh pihak luar gitu. Mungkin untuk solusi dari kami tadi, dari hasil diskusi kami, bisa mengadakan kayak musyawarah, duduk bareng ataupun ngopi bareng gitu, yang mana untuk mencapai ataupun untuk mencari solusi apa yang dihadapi. Kemudian untuk keterampilannya sendiri, mungkin kita sebagai aktivis kampus ataupun organisator, ya kita harus bisa menempatkan diri di dalam setiap organisasi gitu. Kita harus mengetahui posisi kita di mana gitu. Apabila kita menjadi seorang pemimpin, maka jadilah pemimpin. Dan apabila kita menjadi anggota, maka jadilah sebaik-baik anggota gitu. Contohnya gini, mungkin di dalam setiap organisasi kan ada
program kerja nih. Jadi apabila kita posisinya sebagai ketua, maka bersikaplah sebagai ketua, yaitu untuk mengkontrol anggota-anggotanya agar mau bekerja. Dan kita juga sebagai ketua mungkin dalam artian pemimpinnya gitu harus ikut andil gitu, ikut serta dalam membantu kegiatan anggotanya. Kemudian ketika kita dalam organisasi itu posisinya sebagai ketua, ya jadilah menjadi sebagai anggota yang sebaik-baik anggota gitu. Dalam artian ketua belum menyuruh kita udah melaksanakannya gitu. Contohnya seperti misalnya dalam kegiatan seminar gitu untuk menyusun bangku sebelum diperintahkan oleh ketuanya sendiri, ya kita sebagai anggota harus sadar diri gitu. Posisi saya ini ya saya harus menyiapkannya sebelum acaranya dimulai gitu. Mungkin kesimpulannya adalah kita harus lebih peduli terhadap organisasi. Kita harus tahu permasalahan apa saja dulu. Kemudian kita memberikan solusi kepada mereka. Apabila mereka tidak mau ya luar mengetahui masalah mereka, kemudian kita ajak musyawarah ataupun duduk bareng untuk mencari ataupun menindaklanjuti permasalahan yang ada. Kemudian untuk keterampilannya sendiri, kita harus bisa menempatkan diri apa posisi kita dan memahami apa posisi kita tersebut. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mas Pausan Lubis. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak dari kelompok 5? Jika tidak ada, Mbak Mutia bisa menanggapi atau menanggapi dari kelompok 5? Kalau Mbak Mutia berkenan. Ya, Mbak, bagus dari feedback-nya. Gimana 5 tadi? Udah ada yang ingin ditanyakan lagi apa enggak? Terima kasih, Kak. Oke, dari teman-teman anggota perwakilannya, mau ada lagi enggak pemaparan lagi enggak ini? Apakah ada yang mau pemaparan lagi? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan pertanyaan tadi nih. Apakah dari teman-teman ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait materi hari ini? Nanya boleh, Kak? Boleh, silahkan. Pertanyaan umum tentang Kak Muti. Ya, boleh. Saya melihat CV dari Kak Mutia, banyak nih mengikuti pertanyaan Kak manajemennya gitu, karena organisasi kegiatan akademiknya, apakah tidak mengganggu kegiatan akademiknya? Gitu. Terima kasih, Kak. Ya, jadi kalau misalnya Mas gimana cara manajemen waktunya ya Mas Pausan? Jadi sebenarnya kalau saya itu di organisasi itu yang penting bisa kan kalau kita masih maba itu kan kita boleh ikut semua organisasi kan. Bahkan mungkin ada yang ikut 3-4. Nah, pada saat saya dulu maba itu saya nggak ikut organisasi sebanyak itu. Saya hanya ikuti organisasi yang saya kira saya akan suka dan saya punya visi misi ke depan di situ. Jadi dulu saya hanya ikut BEM FKG, BEM UNIF, terus di Senat. Terus kemudian kalau misalnya di dalam kampus. Karena saya pikir daripada saya ikut banyak secara kuantitas tapi tidak ada secara kualitas, jadi saya ikutnya hanya satu tapi di BEM FKG itu benar-benar bisa bukan memberikan dampak, kita serius dan fokus di FKG, membenahi apa yang memang perlu kita benahi. Terus bagaimana cara manajemen waktunya? Pasti kembali lagi itu kan
pada soal prioritas ya. Jadi kalau misalnya berorganisasi, terus misalnya juga ada tugas-tugas di kampus dan lain sebagainya, itu tetap berupaya untuk memaksimalkan keduanya. Pastinya yang dikorbankan itu waktu tidur, waktu bermain, waktu bermain-main dan tongkrong-tongkrong dan lain sebagainya, itu pasti itu berkurang banget, karena nggak bisa balance semuanya tuh kita bagus semuanya gitu, nggak, karena waktunya cuma 24 jam, jadi buat skala prioritas. Gitu aja sih kalau dari aku. Sama ini Mas Pausan, jadi sebenarnya kadang kalau kita tahu kita punya waktu sedikit, kita jadi lebih serius gitu loh. Kayak misalnya, kebetulan aku dari FKG kan, maksudnya di teman-teman kesehatan atau di jurusan manapun, pasti materinya banyak gitu kan, membludak gitu loh. Jadi karena saya merasa saya hanya cuma punya waktu pada saat saya kuliah, jadi saya kuliah tuh saya kuliahnya serius. Pada saat belajar untuk kuliah juga serius, pada saat saya rapat juga saya serius. Maksudnya tapi nggak serius-serius yang serius banget sampai stres gitu, enggak. Karena saya cuma punya waktu sedikit atau terbatas. Jadi kalau misalnya mau ujian kapan itu nggak bisa saya SKS, karena pasti kalau saya paksa SKS, mungkin malam itu saya ada rapatnya senat itu pada zaman dulu itu kan sering sampai, mungkin semua organisasi yang rata-rata kayak gitu ya, sampai kadang pulang jam 3 malam, jam 2 malam, besoknya tetap harus menjalankan kuliah seperti biasa. Jadi ya karena kita tahu kita punya batas waktu yang nggak lebih banyak dibanding yang lain, karena mungkin kita mengambil pekerjaan misalnya ikut organisasi atau kita bekerja part time, sebenarnya sama aja. Jadi kita bisa lebih menghargai waktu itu. Terus sih kalau tips and trick mungkin ya. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi ini? Oh, izin masuk ya, Kak. Izin bertanya ya, Kak. Iya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Moderator. Saya mau bertanya kepada Mbak Mutia, bagaimana sih Mbak menumbuhkan budaya organisasi yang baik supaya para anggotanya tuh sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, begitu Mbak? Iya. Langsung jawab ya Mas Hadi. Jadi kalau misalnya bagaimana kita membuat mereka itu bisa bertanggung jawab atau bisa menjalankan tugasnya masing-masing, itu yang sering kita lewatkan adalah kita mengisi mereka dengan banyak perbekalan ilmu-ilmu, baik ilmu keorganisasian ataupun ilmu yang terkait tentang organisasi itu sendiri. Kayak misalnya nih kita di BPM atau kita di DPM, kita di sana tentang kelegislatifan, yang paling dasar kita harus benahi adalah gimana kita bisa ngisi pengetahuan mereka terkait pergerakan sedang mereka ikutin. Di situ mereka jadinya tahu, oh kita berorganisasi itu nggak sekedar cuma kumpul-kumpul aja. Di sini misalnya kita belajar membuat perundang-undangan, nanti mereka ada rasa, oh saya harus buat undang-undang, saya harus merancang sebuah undang-undang, kan pasti ada proses-prosesnya. Nah di situ akan menimbulkan rasa tanggung jawab mereka sesuai dengan job desk-nya mereka masing-masing. Jadi yang kita sering lupa, khususnya bagaimana kita nge-treatment teman-teman yang masih baru di organisasi, itu adalah kita hanya memberikan mereka tugas tanpa memberikan arahan gimana cara mengerjakan tugas itu. Nah, gimana cara memberikan arahan tugas itu kan nggak selalu saya sebenarnya sebagai ketua menyampaikan ke staf komisi di bawah, misalnya ini itu harus kayak gini. Itu kan berarti hanya secara subjektif saya. Nah, bagaimana cara membuat itu menjadi lebih mudah dan mereka bisa menjiwai, itu biasanya kita mau nggak mau kita harus bikin banyak pelatihan atau mengirim mereka pelatihan atau kita membuat diskusi-diskusi terkait organisasi atau hal-hal yang menjadi job desk-nya mereka. Itu Mas Hadi. Kira-kira menjawab atau menimbulkan pertanyaan lain? Ya mungkin Mbak ada pertanyaan lain, mungkin bagaimana sih cara kita menghadapi jika ada anggota yang apatis begitu Mbak? Apatisnya gimana maksudnya? Maksudnya
nggak peduli akan job desk-nya gitu mungkin ya. Iya Mbak, seperti itu. Tidak memperdulikan gitu Mbak. Kalau setiap orang kan punya gayanya, maksudnya gaya memimpinnya berbeda-beda ya. Kalau saya pribadi sih pasti mungkin akan bertanya secara personal kenapa dia mungkin jarang kumpul atau dia jarang muncul atau program kerjanya kenapa dia tidak bisa jalan. Kalau misalnya pendekatan secara personal sudah disampaikan dan menanyakan kembali aja tentang komitmennya dia di organisasi kita. Kalau misalnya ternyata dia udah nggak bisa terus, nggak apa-apa. Kalau misalnya ternyata dia bisa, oh saya masih bisa Mbak, tapi saya nyambi kerja, ya nggak apa-apa juga. Itu kan suatu keterbatasan ya. Nah hal seperti itu kan berarti kekurangan si orang tersebut atau si departemen tersebut. Nah itu gimana caranya kita bisa tutupin. Nah itulah fungsinya dari adanya koordinator, adanya ketua. Jadi nggak benar-benar yang kayak, oh kamu nggak bisa ya udah kamu keluar aja dari organisasi kita gitu. Enggak. Kalaupun dia kembali cuma sekedar main atau segala apa itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi. Jadi bagaimana men-treat teman-teman yang apatis dan cenderung cuek, nggak masalah, kita coba menghargai penyebab apa dia apatis. Kalau ternyata dia memang habis itu walkout dari organisasi kita juga nggak masalah. Maksudnya jangan terlalu dipermasalahkan itu. Mungkin kalau memang bahan jadi evaluasi ya perlu, tapi nggak terlalu mempermasalahkan itu. Karena kadang sebenarnya yang kita anggap apatis itu mungkin mereka punya kekurangan atau keterbatasan buat mereka tuh bisa aktif di organisasi tersebut. Yang kadang hal-hal tersebut kita nggak tahu, kita nggak mungkin bisa masuk sampai mendasar banget kan walaupun kita sebagai ketua. Nah makanya pendekatan secara personal itu perlu kita lakukan, dan kalau ternyata dia nggak kembali ya nggak masalah juga. Tapi itu menjadi catatan, misalnya di departemen itu kosong, bagaimana caranya departemen itu bisa berjalan tanpa adanya si orang tersebut. Baik Mbak, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Oke, terima kasih untuk Mas Hadi Lukito atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika ada, langsung on mic aja ya. Izin bertanya, Mbak Moderator. Iya, Mas, silahkan. Iya, izin bertanya ya. Saya dapat dari Hibagi. Saya mau tanya terkait yang tadi disampaikan sebelumnya kan bahwa organisasi itu istilahnya nggak dapat memungkinkan bahwa dalam keluarga itu pasti ada dalam sebuah organisasi. Nah, mungkin bisa diberikan solusi semisal dari kaca seorang ketua itu bagaimana cara menanggapi jika ada dalam sebuah organisasi itu ada keluarga dalam keluarga, seperti itu, Kak. Mungkin ada forum dalam forum gitu ya. Iya. Kalau ada keluarga dalam keluarga berarti bagus, sebenarnya kan jadi keluarga besar. Tapi jadi nggak bagus karena kalau dia bentuknya hanya sebagai forum. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata kita sebagai seorang ketua mengetahui adanya forum dalam suatu organisasi itu hal suatu yang wajar, karena orang itu kan cenderung akan berdekatan dengan orang yang dia anggap dia cocok sepemikiran, dia gue banget nih, teman-teman kita banget nih gitu kan. Bagaimana kita menanggulanginya itu adalah kita buat posisi kita itu ibarat orang itu melihat dari dataran yang lebih tinggi dibanding teman-teman atau anggota di bawah kita. Ini kita sebagai ketua ya. Jadi buat diri kita senetral-netral mungkin. Kalau misalnya ada suatu konflik yang mereka hadapi antara kedua kubu tersebut, buat mata kita itu bisa melihat lebih jauh lagi. Jadi jangan berpihak kepada salah satunya atau bahkan jangan juga menjadi kubu yang tidak menyukai orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau bagaimana cara membuat bonding mereka biar bisa melebur, pasti kan biasanya kalau organisasi kan ada upgrading, semakin sering bareng, semakin sering
melakukan kegiatan bersama itu biasanya memang akan terbentuk kedekatan yang lebih dekat. Cuman kalau memang adanya forum di atas forum, selagi itu cuman hanya sekedar forum aja, maksudnya kedekatan aja, bukan ada kepentingan kayak misalnya akan melakukan kudeta atau akan selalu membuat kontra pendapat si ketua atau misalnya membuat kerusuhan, itu cara penanganannya cukup kita bisa melihat itu dari dataran yang lebih tinggi, maksudnya melihat itu dari lebih tinggi lagi itu, maksudnya kita seorang yang netral dan bisa melihat jauh, oh cuma sebatas ini aja kok mereka berdekatnya, nggak masalah. Itu Mas Dava. Terima Kira-kira kasih, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Iya. Oke, terima kasih Mas Dava Noval. Maaf, ini untuk pertanyaan sudah kami tutup ya teman-teman. Langsung saja acara akan kami tutup. Sebelumnya dimohon sama teman-teman untuk on cam ya, karena ini ada sesi dokumentasi. Bu, hitungin ya teman-teman. Kepada Mbak Nurul, bisa untuk mendokumentasikan. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Udah. Oke, untuk Mbak Mutia, apakah ada closing statement untuk pertemuan kali ini? Oh iya, mungkin akhir closing statement dari saya itu pesan kepada seluruh teman-teman semua yang saat ini sedang berorganisasi. Jadi manfaatkan waktu kalian di organisasi, berekspresi aja, memasukkan semua ide-ide dan gagasan kalian, karena nggak semua orang bisa masuk di organisasi, punya kesempatan berorganisasi itu sesuatu yang sangat mahal. Dan apa yang kalian rasa hari ini berat, itu pasti akan menjadi sesuatu yang baik buat kalian, dan di masa yang akan datang itu akan menjadi sesuatu yang kalian syukuri. Jadi kalau lagi penat banget berorganisasi, itu semua dinikmatin aja. Dan sebelum diakhiri, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mungkin selama pandemi ini tetap jaga kesehatan. Mungkin kita bisa ketemu di media sosial ya, karena saya sudah berada jauh dari Semarang. Seperti itu aja. Terima kasih pada semuanya. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas closing statement-nya. Acara akan kami tutup. Terima kasih kepada para peserta yang sudah join di pertemuan kali ini. Saya sebagai moderator dan beserta para teman-teman panitia lainnya. Jika ada kesalahan kata, kesalahan teknis dalam bekerja maupun hasilnya kurang maksimal dalam kegiatan ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.